Arinal cabut hibah tanah buat Nahdlatul Ulama. Ada apa? Bandar Lampung. MT Jack News. Ini kabar menyesakkan hati bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi Lampung. Mengapa demikian? Karena hibah tanah di Kota Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dari Pemprov Lampung ke PWNU era M. Rido Fikardo menjabat gubernur, telah dicabut oleh Arinal Junaidi saat ia berkuasa sebagai gubernur. Untuk diketahui, adanya hibah lahan untuk PWNU Lampung di Kota Baru berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G301 B07 HK 2019 tentang hibah barang milik pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 8 hektar yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Tertanggal tanggal 29 Mei tahun 2019 yang ditandatangani M. Rido Fikardo sebagai Gubernur Lampung. Sebagai diktum, memperhatikan, dalam keputusan Gubernur Lampung itu diuraikan sebagai berikut. 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 028-532-07-V 2019 tanggal 9 Mei tahun 2019 perihal laporan hasil rapat pembahasan pemindahtanganan barang milik pemerintah Provinsi Lampung. 2. Berita acara hasil keputusan rapat tentang pemindahtanganan barang milik daerah BMD Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 028-442-07-V 2019 tanggal 8 Mei tahun 2019. Namun, hibah tanah seluas 8 hektare untuk PWNU Lampung di kawasan Kota Baru telah dibatalkan alias dicabut oleh Arinal Junaidi. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G555-V 02 HK 2023 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G381 B07 HK 2019 tentang hibah barang milik pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 8 hektar yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Pada diktum, memperhatikan, dalam keputusan Gubernur Lampung yang mencabut hibah tanah untuk PWNU dan ditandatangani Arinal Junaidi selaku gubernur pada tanggal 20 September tahun 2023 itu, tertulis, Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor 028-210-V 02 2023 hal laporan hasil rapat pencabutan keputusan Gubernur Lampung tentang hibah tanah Kota Baru. Tanggal 7 Februari tahun 2023. Anehnya, tembusan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor G555-V 02 HK 2023 hanya disampaikan kepada Ketua DPRD Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, dan Kepala Biro Hukum Setda Prof Lampung. PWNU Lampung sebagai pihak terkait tidak mendapatkan tembusan. Kapan PWNU Lampung mengetahui telah dicabutnya hibah tanah seluas 8 hektar di Kota Baru oleh Arinal Junaidi saat menjadi Gubernur Lampung itu? Menurut penelusuran, baru pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu. Artinya, setelah 13 bulan keputusan Gubernur Lampung tersebut ditandatangani Arinal Junaidi. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat pengantar dari BPKAD Pemprov Lampung bernomor 000-2.4-V 02 2024 tertanggal tanggal 15 Oktober tahun 2024 yang ditandatangani Mediandra F. SP, MIP, atas nama Kepala BPKAD. Pada surat pengantar yang ditujukan kepada pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Provinsi Lampung itu disampaikan dua jenis dokumen dengan masing-masing satu berkas, yaitu Keputusan Gubernur Lampung Nomor G381 B07 HK 2019 dalam surat pengantar tertulis B381 B07 HK 2019 Red tentang hibah barang milik pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 8 hektar yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G555-V
02 HK 2023 tentang pencabutan keputusan Gubernur Lampung nomor G381 B07 HK 2019 juga tertulis B381 B07 HK 2019. Red tentang hibah barang milik pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 8 hektar yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Bagaimana tanggapan PWNU Lampung atas tindakan Pemprov Lampung dalam hal ini? Arinal Junaidi saat menjabat gubernur membatalkan hibah tanah di Kota Baru itu. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, belum didapat penjelasan. Sebagaimana diketahui, persoalan lahan di kawasan Kota Baru hingga saat ini memang masih menyimpan banyak masalah dan ketidakjelasan penggunaannya. Awal pekan ini Sekda Prof. Fahrizal Darminto mengungkap adanya rencana Pemprov membangun komplek perumahan bagi ASN di wilayah itu. Bahkan dikatakan oleh birokrat yang akan memasuki pensiun tanggal 1 November mendatang ini, bahwa telah disiapkan lahan seluas 200 hektar untuk mewujudkan komplek perumahan tersebut. Beberapa hari lalu, Rektor Unila menemui Sekda Prof untuk mempertegas mengenai sertifikat lahan seluas 150 hektar yang dihibahkan Pemprov kepada PTN terbesar di Lampung tersebut, karena akan dilakukan pembangunan ke depannya. Yang juga patut dicatat, sebelumnya era M. Rido Fikardo, Unila dihibahi tanah seluas 100 hektar. Namun, oleh Arinal Junaidi diperluas menjadi 150 hektare. Dan semua masyarakat Lampung tahu. Hanya beberapa pekan setelah Arinal memberikan hibah tambahan 50 hektar kepada Unila, ia mendapat gelar Doktor Honoris Causa. Bertambahnya lahan untuk Unila seluas 50 hektar itu, ditengarai dengan menggusur hibah-hibah sebelumnya. Disebut-sebut, tanah yang telah dihibahkan kepada Polinela telah digeser lokasinya, pun beberapa hibah kepada pihak lain. Dan bila menelaah isi diktum, memperhatikan, pada keputusan Gubernur Lampung yang membatalkan hibah tanah untuk NU, besar kemungkinan banyak pihak yang sebelumnya telah mendapat hibah lahan di Kota Baru telah dibatalkan juga. Seperti diketahui, rencana memindahkan komplek perkantoran Pemprov Lampung dari wilayah Kota Bandar Lampung ke Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru Lampung. Dan berdasarkan data pada Kartu Inventaris Barang KIP Pemprov Lampung tahun 2022, kawasan Kota Baru memiliki luas lahan 1.580 hektar. Di mana sejak tahun 2011 atau 2 tahun sebelum Perda Nomor 2 Tahun 2013 ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD saat itu telah dilakukan pembangunan gedung perkantoran.